Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai steganografi. Nah, ini untuk steganografi, ini ada pesan yang bisa digunakan atau medianya. Ini ada teks, ada audio, ada gambar, image, dan juga video. Contohnya seperti ini. Contoh pesan teks disembunyikan ke dalam gambar citra. Tadi bisa kita lihat gitu ya. Lalu ini pesan rahasia, ledakan bom pukul 13. Nanti pesan rahasia ini akan di embed atau disisipkan ke dalam gambar ini. Seperti ini. Nah, atau juga pesan citra yang disembunyikan ke dalam citra. Jadi selain gambar yang bisa disembunyikan itu teksnya, ini juga bisa gambar dalam gambar. Nah, properti steganografi ada embed message atau hidden text. Jadi itu adalah pesan yang disembunyikan. Ini bisa berupa teks, gambar, audio, dan video. Ada juga cover object atau cover text. Ini pesan yang digunakan untuk menyembunyikan atau juga embed message. Nah, ini juga bisa berupa teks, gambar, audio, dan video. Selanjutnya ada stegano object. Itu pesan yang sudah berisi pesan atau embed message, dan stego key atau kunci yang digunakan untuk menyisipkan pesan dan mengekstraksi pesan dari stego text. Nah, ini prosesnya. Jadi ada hidden text yang akan disembunyikan, ada encoding atau embedding, ada kuncinya, dan ada cover text. Ini ada yang sebagai pembawanya. Nanti ketika di proses menggunakan encoding, ini menghasilkan stego text. Nah, stego text ini nanti yang akan dikirim yang tanpa membuat kecurigaan gitu ya orang lain. Nah, untuk yang penerimanya dia akan melakukan decoding dan juga harus menggunakan kunci, dan cover textnya nanti akan terpisah dengan si hidden text ini yang akan dilihat atau dibaca oleh penerima. Nah, seperti ini. Jadi ada cover object, message to embed gitu ya. Jadi ini cover object ini si gambar yang untuk sembunyiannya gitu ya. Nah, ini adalah message yang mau disembunyikan. Jadi ada proses embedding dan ada kunci. Dan nanti hasilnya stego object ini dikirim melalui network ke jaringan publik yang tidak membuat orang curiga gitu ya gambarnya. Ternyata gambar ini ada pesannya. Nah, habis itu nanti akan ada proses extraction. Dia butuh suatu kunci stego untuk menghasilkan pesan yang asli tadi semula dan cover object. Contohnya ini ada cover text. Jadi ada seperti ini. Cover textnya upakan sal umur tu aga-aga atamu ehat tahu turunkan banmu. Nah, ini ada hidden text lari jam 1. Nanti dimasukkan L-nya gitu ya. Jadi lupakan asal umur itu, jaga aga matamu sehat atau turunkan ubanmu. Gitu. Nanti bisa yang warna biru-biru ini adalah si pesan yang disembunyikan. Itu juga ada cover teks seperti ini gitu ya. Raka, Rangrang, Ari, Okya ngambil resiko. Hidden textnya ini Goodyear. Jadi nanti akan masuk seperti ini. Jadi gerakan orang-orang dari Jogja enggan ambil resiko. Sebenarnya kata yang atau pesan yang sembunyi itu adalah Goodyear. Ini ada juga buku gitu ya, dan Vinci Code. Nah, ada istilah keilmuan di serumpun. Ini hidden textnya gitu ya. Istilah keilmuan serumpun terasa memberikan distorsi persiapan pada maksud sebenarnya gitu ya. Ini hidden textnya, ini cover textnya gitu ya, dan ini stego text. Jadi terlihat antara cover text dengan stego text itu tidak ada bedanya sama sekali. Atau juga seperti ini, cover image-nya ini kelinci, terus embed image-nya si pesawat.
Nah, jadi stego image si kelincinya, dan pesawat ini sebenarnya yang ada digambar di dalam kelinci. Atau juga dalam film namanya steganografi. Dalam film ini ada Mercury Rising sama Beautiful Mind. Ini sejarah steganografi. Jadi steganografi dengan media ada di kepala budak gitu ya. Ini dikisahkan oleh Herodotus, ini penguasa Yunani pada tahun 440 BC gitu ya. Di dalam bukunya Illustrations of Herodotus ini dibuat kaki, terus ditulisi pesan, terus tunggu rambut budak itu dibiarkan tumbuh, nanti budak baru dikirim. Nah, di tempat penerimaan kepala budak digunduli agar pesan bisa dibaca. Atau juga penggunaan tinta tak tampak, invisible ink. Jadi tinta ini dibuat dari campuran sari buah, susu dan cuka. Nanti ditulis suatu pesan menggunakan tinta tersebut gitu ya. Nanti dipanasin gitu ya. Di atas kertas dapat dibaca dengan cara memanaskan kertas tersebut gitu. Jadi kalau didiamin biar kering nanti akan hilang si tintanya. Steganografi versus kriptografi. Steganografi ini dibilang dia sebagai pelengkap kriptografi, jadi bukan pengganti. Jadi si steganografi ini menyembunyikan keberadaan dari pesan. Jadi tujuannya untuk menghindari kecurigaan. Nah, kalau si kriptografi ini menyembunyikan isinya, kontennya. Jadi diacak gitu ya, diacak. Jadi orang sebenarnya curiga kenapa nih pesan ini diacak gitu ya. Nah, tujuannya agar pesan tidak dapat dibaca, beda dengan steganografi. Kalau steganografi ini untuk menghindari kecurigaan. Nah, ini seperti ini gambarnya. Nah, steganografi versus kriminal. Jadi steganografi ini sering digunakan dalam melakukan komunikasi rahasia antar teroris atau pelaku kriminal. Ini rumornya tentang teroris menggunakan steganografi ini pertama kali ditulis dalam harian US Today pada 5 Februari 2001. Jadi si teroris ini menggunakan teknik steganografi untuk berkomunikasi agar aksinya atau suatu rencananya dia itu tidak bisa diketahui oleh pihak yang berwajib. Nah, ini latihan buat pesan steganotext untuk menyembunyikan pesan rahasia, serbu nanti malam. Dengan ketentuan disembunyikan sebagai huruf awal di setiap kata seperti tadi contohnya, terus disembunyikan sebagai huruf akhir di setiap kata. Nanti harus bisa dibalikan menjadi serbu nanti malam. Nah, ini ada kriteria steganografi yang bagus. Pertama, imperceptible, jadi keberadaan pesan rahasia ini tidak dapat dipersepsi, jadi orang tidak curiga kalau di situ ada pesan rahasianya. Fidelity, ini mutu cover objeknya tidak jauh berubah akibat embed, penambahan tadi, penambahan teks, penambahan gambar gitu ya. Jadi si gambar itu nggak berubah. Recovery, data yang disembunyikan ini harus dapat diungkap kembali gitu ya. Nah, kriteria robustness tidak terlalu penting karena yang utama steganografi tujuannya untuk menghindari kecurigaan. Jadi dia gimana caranya biar si lawan itu tidak curiga kalau di situ sebenarnya ada pesan rahasia. Nah, ini steganografi pada citra digital. Teknik yang digunakan ada spatial time domain. Sini memodifikasi langsung nilai byte dari cover object. Jadi nilai byte ini dapat merepresentasikan intensitas atau warna pixel atau amplitudo. Contohnya di sini adalah metode modifikasi LSB untuk spatial time domain. Dan juga ada transform domain. Di sini modifikasi hasil transformasi sinyal dalam ranah frekuensi. Nah, ini contohnya adalah metode split spectrum. Nah, ini contohnya ada citra digital. Di sini ada citra digital misalnya 200 kali 150, berarti dia mempunyai ada 30.000 piksel. Nah, setiap panjang pikselnya itu n bit. Misalnya contohnya citra 8 bit atau citra 24 bit. Nah, jadi nilai pada setiap piksel itu menyatakan derajat keabuan. Nah, misalnya tadi ada citra 24 bit, real bit gitu ya. Real image. Satu piksel itu sama dengan 24 bit. Satu piksel itu satu titik ini. Itu ada 24 bit. Dia terdiri dari RGB, red, green, blue. Jadi di sini ada 8. Red itu 8 bit, green 8 bit, blue itu 8 bit. Jadi totalnya semua 24 bit.
Nah, untuk metode LSB atau spatial domain, jadi sini memanfaatkan kelemahan indera visual manusia ini dalam mengamati perubahan sedikit pada gambar. Caranya menggantikan bit LSB pixel dengan bit data. Jadi ada MSB, ada LSB. Nah, ini yang digunakan adalah LSB. Kalau yang MSB most significant bit ini nggak dirubah, karena kalau dia berubah, ini akan warnanya akan berubah, gitu ya. Beda dengan LSB. Kalau LSB berubah, warna tidak akan terlalu kelihatan berubahnya. Nah, di sini mengubah bit LSB hanya mengubah nilai byte satu lebih tinggi atau satu lebih rendah dari nilai sebelumnya. Jadi tidak berpengaruh terhadap persepsi visual. Metode LSB, misalkan penyisipan pada citra 24 bit, setiap pixel panjangnya 24 bit. Ini 3 kali 3 byte. Jadi masing-masing komponen itu red itu 1 byte, green itu 1 byte, blue itu 1 byte. Gitu ya. Jadi seperti ini. Misalnya ini pixel dipersepsikan sebagai warna ungu seperti ini. Nah, terus ya, yang mau di-embed adalah 0, 1, 0. Jadi 0 taruh di yang red, 1 taruh yang di green, 0 lagi ditaruh di blue. Pixel berwarna ungu ini berubah sedikit, tapi manusia tidak dapat membedakan secara visual dengan citra aslinya. Seperti ini. Jadi itu untuk proses ekstraknya dari gambar. Ini dia akan jadi seperti ini. Jadi nanti akan ada seperti ini, gitu ya. Ini pesannya nanti dimasukkan ke setiap bit-bit yang ada. Nah, seperti ini. Nah, setelah diinput, pergeseran warna sebesar 1 dari 256 warna tidak dapat dilihat oleh manusia. Jika pesan 10 bit, maka jumlah byte yang digunakan adalah 10 byte. Contohnya ini, contoh susunan byte yang lebih panjang. Terus pesannya ada 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Nanti akan disisipkan ke dalam LSB yang ini. Nanti ada carrier medium, ada embedding vaksin. Ini message to embed, message pesan yang akan disisipkan. Dia akan menjadi stegadogram. Ukuran data yang akan disembunyikan tergantung pada ukuran cover object. Misalnya citra 24 bit ini berukuran 256 kali 256 pixel. Ini hasilnya 65.536 pixel. Setiap pixel berukuran 3 byte. Komponen RGB. Berarti ada 65.536 dikali 3. Totalnya 196.608 byte. Setiap satu byte menyembunyikan 1 bit di LSB-nya. Maka ukuran data yang dapat disembunyikan 196.608 dibagi 8, itu totalnya 24.576 byte. Jadi untuk memperkuat teknik penyembunyian data, bit-bit data rahasia tidak digunakan sebagai byte yang berurutan, namun dipilih susunan byte secara acak. Pemakitan bilangan acak semu pseudo random number generator ini digunakan untuk memakitkan bilangan acak. Umpan atau seed ini untuk bilangan acak berlaku sebagai kunci stegano key-nya. Misalnya terdapat 50 byte dan 6 bit data yang akan disembunyikan, maka byte yang diganti bit LSB-nya dipilih secara acak. Misalnya byte nomor 36, 5, 21, 10, 18 dan 49. Ini adalah program Stegano Shareware. Ada in plain view. Jadi ini hanya untuk citra BMP, dan ada juga S-Tools. Ini untuk citra GIF dan BMP. Pesan dienkripsi terlebih dahulu baru masuk ke dalam steganografi. Stegano Analysis. Stegano Analysis adalah ilmu dan seni untuk mendeteksi ada tidaknya pesan tersembunyi dalam suatu objek. Stegano Analysis untuk metode LSB. Ini metode subjektif, melibatkan indera penglihatan manusia, contohnya Einstein LSB, dan juga ada metode statistik, ini melihat analisis matematis, misalnya uji C-square atau RS analisis. Einstein LSB ini memanfaatkan indera penglihatan, jadi deteksi kerusakan pada gambar akibat penyisipan.
Ide dasarnya media pembawa atau steganogram diserang, terus diekstrak bit-bit yang berpotensi menjadi bit pesan, terus ilustrasi visual dari bit-bit yang telah diekstraksi dengan posisi yang sesuai dengan pixel sumbernya. Jadi setelah melalui proses penyaringan, maka citra pada bagian gambar yang tidak disisipkan pesan akan mendeteksi bagian gambar semula, sedangkan bagian gambar yang mengandung pesan rahasia ini akan menjadi rusak setelah disaring. Dengan demikian, dari gambar yang dihasilkan setelah penyaringan, mata manusia dapat dengan mudah membedakan apakah gambar tersebut terdapat pesan rahasia atau tidak. Nah, metode HLSB bagus untuk citra dengan kontras yang tinggi, yaitu citra yang memiliki warna latar yang jelas atau memiliki perbedaan warna yang kontras antara latar dengan gambar utama. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, nanti setelah di scan akan seperti ini. Nah, ini tidak ada pesan. Ini mulai ada pesan, kelihatan ada seperti titik-titik ini. Nah, ini sampai ditutup banyak, ini berarti sudah banyak pesan yang disisipi. Nah, ini pesan disisipkan secara acak. Ini kecil, ini tersebar pesannya. Nah, ini besar, mulai menutupi semua gambar. Untuk citra dengan kontras rendah seperti citra hasil fotografi, metode HLSB ini seringkali menyulitkan steganalisis karena steganalisis akan kesulitan membedakan antara gambar yang seharusnya muncul dengan pesan rahasia seperti ini. Jadi antara gambar yang dengan pesan dan gambar yang tanpa pesan ini susah dibedakan oleh steganalisis. Sekali citra diketahui mengandung pesan rahasia, maka pesan tersebut bisa dihancurkan. Ini dengan cara mengganti seluruh bit LSB. Misalnya ini contoh pengacuran pesan pada citra ini seperti ini. Jadi terdapat citra yang bit LSB-nya telah disisipi pesan rahasia sebagai berikut. Jadi di belakang-belakang LSB ini adalah pesan, maka bit pesan itu ini 1 0 0 0 0 gitu ya, sampai 1. Nah, ini dilakukan penggantian bit LSB citra menjadi 0 semua. Bit tersebut kembali disisipkan gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi yang LSB-nya itu 0 semua. Penggantian seluruh bit LSB menjadi 0 tidak akan merusak tampilan citra karena mata manusia tidak dapat membedakan perubahan yang terjadi pada bit LSB. Contohnya citra yang memiliki pesan dan citra setelah pesan dihancurkan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini jadi citra dengan pesan rahasia dan citra setelah dihancurkan nih tidak ada bedanya atau perubahan dari gambarnya. Steganografi pada data audio, jadi sama seperti citra, bit pesan rahasia dapat disisipkan pada bit LSB data audio yang tidak terkompresi gitu ya, formatnya itu WAV. Perbedaannya adalah perubahan bit pada audio mempunyai efek lebih peka dibandingkan pada gambar. Perubahan bit LSB ini terasa merusak kualitas suara pada musik lembut misalnya. Nah, metode LSB ini tidak bagus untuk format MP3 atau format terkompresi lainnya. Mengapa gitu ya? Karena si format itu udah kompres, jadi tidak ada space atau ruang lagi untuk menyembunyikan steganografi. Ini seperti ini formatnya. Steganografi pada video, jadi setiap video itu terdiri banyak frame. Nah, setiap frame itu satu image. Nah, tekniknya sama seperti citra. Jadi untuk format video yang tidak terkompresi, misalnya AVI, ini dapat menggunakan metode LSB. Steganografi pada teks, metode sederhana penambahan spasi pada teks. Misalnya bit 1 ini ada 1 spasi, bit 0 tidak ada spasi. Misalnya contoh hari ini kita ditraktir makan gitu. Ini biasa. Terus ada pesan rahasianya 1 0 1 1. Jadi stegon teksnya ini hari, ini spasi-spasi gitu ya. Karena ada bit 1. Ini spasinya 1 karena dia 0, kita spasi-spasi ini ada 1, ditraktir spasi-spasi makan.